When God created, I was perfect. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, kita juga adalah manusia yang sempurna. We all had everything. Kita semua memiliki segalanya. But what happened? Tetapi apa yang terjadi? When all other creations were obedient to God, except the human being, because of sin, all the perfection was gone, all the beauty was gone, and we all became sinners now. Ya, jadi ketika ciptaan Tuhan yang lain itu taat kepada Tuhan, tetapi ketika manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya itu tidak taat kepada manusia, semua keindahan Tuhan dan semua kecantikan Tuhan itu dan yang kesempurnaan yang ada di dalam kita itu semuanya juga hilang. He was a preacher of a righteous. Bahwa Nuh ini adalah pemberita kebenaran. Because the people outside, they are doing unrighteous and they are not living a holy life, but he was a preacher of a righteousness. Bahwa dikatakan di orang-orang di luar sana, di luar Nuh, mereka melakukan segala perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan hidup yang tidak kudus. Tetapi di sini Nuh sebagai pemberita kebenaran, dia hidup dalam kebenaran. He was a man of righteous. Bahwa dia adalah orang benar. So he preached, "Oh people, you must be righteous to God." Dan dia berkhotbah, dia mengkhotbahkan bahwa semuanya kamu harus menjadi orang-orang benar. And he was blameless man. Dan dia adalah orang yang tidak bercela. So they are climbing up the mountain. Ya, jadi mereka mendaki gunung itu. And they get inside the Dan ark. mereka masuk ke dalam bahtera itu. Now this is the time. Dan sekarang inilah waktunya. This is the time. Ini waktunya. Now God closed the door of the ark. Dan sekarang Tuhan menutup pintu bahtera itu. Maybe sometime, long time, God's word may not happen. Ya, mungkin lama, mungkin firman Tuhan itu mungkin tidak terjadi. But one day, Tetapi suatu hari nanti it will happen. itu akan terjadi. Because Karena God is not a liar. bahwa Tuhan itu bukan Tuhan Allah yang pendusta. Yes, Lord. You are wonderful, Jesus. Ya benar Tuhan, Engkau Yesus yang luar biasa. You are wonderful, God. Engkau Allah yang ajaib. We just come before your throne of grace in this morning. Ya Tuhan, kami datang di depan tahta-Mu Tuhan. Kami datang berdoa di hadirat-Mu. Father, we want to give you all the praises and all the glory and all the honor. Ya Bapa, kami mau berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. We stand in this morning not because of our goodness, but because of your goodness. Bapa, kalau kami dapat berdiri hari ini Tuhan, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. And Father, we as your church lift our hands and just we want to thank you so much, Lord. Ya Bapa, kami sebagai umat-umat Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. We just Kami thank you, mau Lord. menyembah Engkau Tuhan. Kami We mau just thank you. memuji Engkau Tuhan. Thank you for listening and accepting our worship in this morning. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menerima pujian dan penyembahan kami. Thank you for listening our prayers. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengarkan doa In kami. Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. And everybody lift your hands and shout Dan hallelujah. setiap umat Tuhan angkat tanganmu dan katakan haleluya. Haleluya. Amen. You may be seated. You Amin. may be Silakan seated. duduk Thank you so kembali much. umat Tuhan. Praise the Lord. Puji Shalom. Tuhan. Shalom. Very good morning to everyone. Hari yang luar biasa bagi kita semua. We are once again thank God for this wonderful opportunity that God gave to us to come share His word to you. Dan pagi hari ini kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh berada di sini untuk memberitakan kepada umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan. Let us go to the book of Genesis chapter 6. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 6. And we are going to read from verse 5 Dan kita akan membaca ayatnya yang kelima
till 9. Ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-9. Alright, the book of Genesis chapter 6. Jadi kitab Kejadian pasal From verse pasal 5 6 till 9. ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Yeah. Once you are ready, you can say amen and you can begin reading the scriptures. Kalau saudara sudah siap, saudara dapat mengatakan amin. Amin. Ya, kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Let us close our eyes and pray. Mari kita menutup mata kita dan mari kita berdoa. Father, we give you all the glory and honor. Bapa, kami berikan segala hormat kemuliaan bagimu. We as your children, Kami sebagai anak-anakmu, we have come here gathered to just to listen from your word. kami datang ke sini bersama-sama Tuhan. Kami datang untuk mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Father, as your children are gathered together here in this morning, Lord, we want you to speak to us from this book of Genesis chapter 6. Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu, kami datang bersama-sama, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang kami baca tadi di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. And Father, we pray that your partnership is more important and we need you as we are going to describe these verses to your people. Ya Bapa, kami meminta Tuhan kemitraan daripada Tuhan sehingga kami dapat memberitakan firman-Mu ini Tuhan kepada umat-umat-Mu dengan benar. Help us to explain properly and help us to understand properly. Ya Bapa, tolong bantu kami untuk kami boleh menjelaskan secara benar Tuhan dan kami boleh mengerti juga dengan benar. Thank you for listening our prayers. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengarkan doa In kami. Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami And berdoa. once again say amen. Dan setiap kita katakan amin. In this morning, Jadi di pagi hari ini, I'm here with an interesting subject with you. jadi saya membawa suatu subjek yang sangat menarik ya buat saudara. We all know the story of the person that we just read from the scriptures. Ya kita semua pastinya tentu sudah pernah tahu ya mengenai pribadi yang sudah kita baca tadi. Don't think that it is a Sunday school sermon and I'm a wrong preacher to this service. Jadi saudara jangan berpikir bahwa ini adalah kayaknya nih pengkhotbahnya salah ini. Ini adalah kisah tentang kisah yang dibagikan biasa di sekolah minggu. But it is a very serious subject that we must learn as a Christian. Tetapi ini adalah subjek yang sangat penting yang harus kita pelajari sebagai orang Kristen. Are you ready? Saudara siap? See, we all know that God created heaven and the earth. Jadi kita semua tahu bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Everybody say, God created. Semuanya katakan Tuhan ciptakan. When God created everything, Jadi ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya, He created perfectly. Tuhan menciptakan itu sempurna. Everybody say perfect. Semuanya katakan sempurna. Why it is perfect? Mengapa sempurna? Because God is perfect. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna. Or whatever God created Apapun yang Tuhan ciptakan was perfect. adalah sempurna. And He created the sun. Dia menciptakan matahari It is still perfect till today. dan matahari itu tetap sempurna sampai hari ini. It's still shining the same hot as God created before thousands years ago. Jadi matahari itu tetap bersinar dengan teriknya dan panas ketika Tuhan menciptakan itu beribu-ribu tahun yang lalu. Tetap sama. The sun is perfect on timing. It wakes up early in the morning before you wake up and brush your teeth. It wakes up. Dan matahari itu tetap sama terbit di waktu yang sama ketika saudara-saudara, mungkin saudara belum bangun dan belum menyikat gigi saudara. Have you ever seen the sun sent you a WhatsApp message early in the morning? Oh my brother, today I'm holiday, so don't expect me.
Apakah saudara pernah menerima WhatsApp bahwa mengatakan bahwa matahari itu mengirimkan pesan bahwa matahari itu akan libur dan tidak akan bersinar pada hari itu? So all the creations are just following the perfection of God. Ya, jadi semua ciptaan Tuhan itu semuanya taat mengikuti aturan atau instruksi dari Tuhan. But God created the man. Tetapi Tuhan menciptakan manusia, Everybody say man. semuanya katakan manusia. So God created man a little bit different than all other creations. Jadi Tuhan menciptakan manusia yang mana manusia ini sedikit lebih maksudnya berbeda daripada ciptaan lainnya. What was that? Jadi perbedaannya di sini apa? God created sun in a different image, and God created the moon in a different image, and God created the stars in a different image, animals in a different image, but God created man in God's image. Jadi ketika Tuhan menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan binatang, menciptakan bintang, dia menciptakan dengan image yang berbeda. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, dia menciptakan menurut gambar dan rupanya. Why? Mengapa? Because God did not expect the animals or the sun or the moon or any other creations to be like him. Karena Tuhan itu tidak mengharapkan ciptaan-ciptaannya seperti bulan dan juga binatang itu seperti memiliki image yang seperti Tuhan. But why God created the man in his image? Tetapi kenapa Tuhan itu menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya? There was an expectation from God. Jadi ada satu harapan di sana yang Tuhan harapkan. Why God created the man in his image? Mengapa Tuhan itu menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya? Because God wanted the man to be like him. Karena Tuhan menginginkan, mengharapkan bahwa manusia itu akan serupa dengannya. To think like him. Untuk berpikir seperti dia. To speak like him. Untuk berbicara seperti dia. To act like him. Untuk bertingkah laku seperti dia. To behave like him. Untuk bertingkah laku atau bertindak seperti dia. So God is beautiful God. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa indahnya. So when God created us in his image, his beauty automatically is inside of us. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, tentu saja keindahan yang Tuhan miliki itu ada berada bersama-sama dengan kita. Amen. Amin. Beauty is very important. Jadi keindahan di sini, kecantikan di sini sangat penting. You know, when God created you and me, jadi ketika Tuhan itu menciptakan saudara dan saya, He created and He gave His beauty in you. Bahwa Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya dan Dia memberikan kecantikan atau keindahannya itu kepada kita semua. Amen. Amin. So His beauty is inside of me. Jadi kecantikan keindahan Tuhan itu ada di dalam diri kita. So my life was beautiful. Jadi kehidupan kita juga indah. When God created, I was perfect. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, kita juga adalah manusia yang sempurna. We all had everything. Kita semua memiliki segalanya. But what happened? Tetapi apa yang terjadi? When all other creations were obedient to God, except the human being because of sin, all the perfection was gone, all the beauty was gone, and we all became sinners now. Ya, jadi ketika ciptaan Tuhan yang lain itu taat kepada Tuhan, tetapi ketika manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya itu tidak taat kepada manusia, semua keindahan Tuhan dan semua kecantikan Tuhan itu dan yang kesempurnaan yang ada di dalam kita itu semuanya juga hilang. Do you understand? Saudara mengerti sampai di sini? Are you with me? Saudara bersama dengan saya? Now in this passage, Jadi di dalam perikop ini, the background was a big problem. jadi latar belakangnya di sini adalah masalahnya. What was the problem? Jadi masalahnya ini di sini apa? Can anybody say that? Apa ada yang tahu di sini? Ada yang mau menyebutkan? Masalah apa itu? The problem was a greatest challenge to the world because of the disobedience of Adam and Eve. The sin entered into the earth. Ya, karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, maka manusia itu jatuh ke dalam dosa dan dosa-dosa itu masuk di dalam dunia ini dan semakin meningkat. Before we all were controlled by the Holy Spirit and we all were controlled by God. Dan sebelumnya kita dikontrol oleh Roh Kudus dan dikontrol oleh Tuhan.
But after the sin entered, Tetapi ketika dosa itu masuk di dalam kehidupan kita, the sin started to control the humanity. bahwa dosa itu sekarang berusaha untuk mengontrol kehidupan manusia. They could not control the sin, but the sin started to control them. Bahwa manusia itu tidak dapat mengontrol dosa, tetapi dosalah yang mengontrol kehidupan mereka. So the Bible says that the sin was increased and increased and increased day by day. Dan dikatakan di dalam Alkitab bahwa dosa-dosa itu semakin bertambah, bertambah, dan bertambah That is semakin what hari. we read in the book of Genesis chapter 6 verse 5. Itulah sebabnya kita membaca tadi di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. I want we all to focus that scripture once again, please. Saya mau umat Tuhan semua memberikan fokus kepada ayat ini di ayat yang kelima. The Bible says the Lord saw the wickedness of man and was great in earth. Bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. And the evil was continually, it was the thoughts of his heart was only evil continually. Bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. So the man began to think about sin. Jadi manusia-manusia itu mulai berpikir tentang melakukan dosa. The man was started to meditate about sin and doing sin and doing sin and doing sin. Dan manusia itu mulai melakukan dosa dan melakukan dosa lagi. What is the problem of the sin? Jadi apa masalahnya di sini dengan dosa ini? The biggest problem of sin, Jadi permasalahan dosa terbesar it separates man and God. bahwa permasalahan di sini adalah dosa itu memisahkan antara manusia dengan Tuhan. It became a biggest wall. Maybe it is the biggest wall than the China wall. Jadi dari dosa itu yang membuat itu memagari kita membuat tembok antara kita dengan Tuhan, dan tembok itu mungkin lebih besar tembok itu kita percaya lebih besar daripada tembok Cina. Please pray for her. Amen. So it is the biggest wall that divided the relationship between God and human. Ya, jadi di sini ada tembok yang memisahkan antara Tuhan dan juga manusia. So the sin separated the relationship. Jadi dosa di sini adalah yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan. And now Dan sekarang in verse 6, di ayat yang ke-6, within chapter 6, within 6 chapters, God grieved in heart. Why did I create this human being? jadi sepanjang pasal ya, sampai dengan pasal yang ke-6 ini, Tuhan itu rasa menyesal sudah menciptakan manusia. So God had a plan. Jadi di sini Tuhan memiliki rencananya. Everybody say plan. Mari katakan rencana. What was the plan? Apa itu rencananya? Verse 7. Ayat yang ke-7. I want everybody to read together. Saya mau kita semua membaca secara bersama-sama ayat yang ke-7. Here we go. Come on. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Amin. See, here we see that God had the plan. What was the plan? I will blot out man whom I have created from the face of the land. Ya, jadi di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-7 bahwa Tuhan itu memiliki rencana untuk menghapuskan manusia dari muka bumi. Dan kemudian dikatakan bahwa Tuhan itu menyesal telah menjadikan mereka. Because of the disobedience of man, even God decided to blot out every animals and every creeping things and birds of heavens. Ya, karena ketidaktaatan manusia dan karena dosa manusia itu akhirnya juga Tuhan ikut mau memusnahkan segala binatang-binatang yang ada, binatang melata dan juga burung-burung di udara, semua akan dimusnahkan oleh Tuhan. So because of one man, oleh karena satu manusia, and because of one man's mistake, it made a big consequences to destroy everything. Karena dosa satu manusia menyebabkan kemusnahan untuk seluruhnya. But now, tetapi sekarang, the Bible verse says in verse 8, Alkitab katakan di dalam ayatnya yang ke-8, I want everybody to focus that. I want to read louder, okay? Dan saya mau semua kita membacanya dengan keras bersama-sama. Verse 8 and 9. Ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Are you ready? Saudara siap? Ya. Come on, here we go. 2, 3.
Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. See, what was the situation here? Jadi di sini apa situasinya saat ini? Everybody were sinning against God. Bahwa Everybody were sinning ya, against God. jadi semuanya dikatakan bahwa mereka melakukan dosa terhadap Tuhan. And everybody were hurting the heart of God. Dan mereka semua menyakiti hati Tuhan. And everybody were upsetting God. Dan mengecewakan Tuhan. And when God was upset, Dan ketika Tuhan merasa kecewa, when God had the plan to destroy and demolish everything, every creations, dan ketika Tuhan memiliki rencana untuk memusnahkan dan menghancurkan seluruh umat manusia, in chapter 6 verse 8, God found a man. bahwa dikatakan di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8, bahwa Tuhan menemukan satu manusia. Everybody say amen. Semuanya katakan satu manusia. What was his name? Jadi siapa namanya? His name is Noah. Jadi namanya adalah Nuh. And the Bible says that in the eyes of God, Noah received favor. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan juga bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Everybody say grace. Semuanya katakan kasih karunia. Amen. Amin. See, God had a grace upon the life of Noah. Jadi Tuhan ini memiliki kasih karunia-Nya atas Nuh. Why? Mengapa? In verse 9, Di dalam ayat yang ke-9, Bible says about Noah that these are the generation of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation, and Noah walked with God. bahwa Alkitab menjelaskan mengenai Nuh ini, bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amen. Amin. Three things. Jadi ada tiga hal yang ditemukan di sini. Everybody Di show dalam your pribadi finger. Nuh. Semuanya tunjukkan jari saudara. Three things. 3 hal. What is number one? Yang pertama tadi apa? Noah was a righteous man. Bahwa Nuh di sini didapati adalah orang benar. And number two, Dan yang kedua, he was blameless man. bahwa dia didapati tidak bercela. Number three, Dan yang ketiga, what is that? apa itu? Ya, Noah walked with God. bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah. See, what was the mind of God before he Jadi- found Noah? Jadi sekarang apa pikiran Tuhan sebelum Tuhan itu menemukan Nuh? He wanted to destroy the complete earth. Ya, bahwa rencana Tuhan sebelumnya adalah dia mau memusnahkan dan menghancurkan seluruh umat manusia, bahkan bumi itu sendiri. Am I right? Apakah saya benar? But after he found Noah, Tetapi setelah Tuhan menemukan Nuh, God's mind changed. bahwa pikiran Tuhan itu berubah. It is not that God changed, but God's idea changed. Bahwa ini bukan berarti bahwa Tuhan yang berubah, tetapi pikiran Tuhan, rencana Tuhan yang berubah. Because the Bible says very strongly that God is the same forever, and He is the same yesterday, and He is the same today, and He is the same forever. Ya, jadi dikatakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sama tetap selama-lamanya. Dia tidak akan berubah, baik kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Now, God's idea changed after He saw a man called Noah. Jadi sekarang ide-ide Tuhan itu berubah setelah Tuhan menemukan Nuh. Amen. Amin. And what happened? Dan kemudian apa yang terjadi? Because God found Noah, Karena Tuhan menemukan Nuh, because he was righteous, karena Nuh didapatinya sebagai orang benar, because he was blameless, dan dia orang yang tidak bercela, and because he was walking with dan God, karena dia hidup bergaul dengan Allah, God had another plan with this man that I'm going to make another project with him. bahwa Tuhan memiliki rencana untuk Nuh ini, Tuhan memiliki suatu proyek untuk Nuh. Amen. Amin. Everybody say another project. Semuanya katakan proyek yang lain. Come on, touch your neighbor. If they are sleeping, just say another project. Kalau ada sentuh kiri kanan saudara, mungkin ada yang ngantuk, katakan proyek yang lain. Amen. Amin. What was the project? Jadi apa di sini proyek Tuhan untuk Nuh? And before I explain about that, Jadi sebelum saya menjelaskan proyek itu, I'm so surprised to see this Noah. jadi saya sungguh terkejut ketika saya membaca firman Tuhan tentang Nuh ini.
how God can start a new project with this man. Bagaimana Tuhan itu bisa memulai suatu proyek baru dengan Nuh ini, dengan manusia ini? Actually, God is upset. Ya, sebelumnya kan dikatakan bahwa Tuhan itu sudah kecewa dengan manusia. He is tired of all these creations. Bahwa Tuhan itu merasa lelah dengan dengan manusia ciptaannya ini. But how can God start a new project with this man? Tetapi bagaimana akhirnya Tuhan kemudian memiliki rencana lagi untuk membuat suatu proyek dengan manusia? And I found a reason Dan saya menemukan alasannya di sini. that all the surrounding people, maybe his family or his friends and or his relatives or his people who are living in his area, they are living a life of unrighteousness, a life that really make God upset. Dan saya percaya bahwa orang-orang sejaman pada waktu Nuh itu bahwa mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, yang mengecewakan hati Tuhan. But Tetapi Noah had a chance to do all the kind of sinful life. bahwa di sini Nuh juga memiliki suatu kesempatan ya untuk bisa melakukan hal-hal juga yang tidak benar. Noah had an opportunity to go with the people who are unrighteous before God's eyes. Bahwa Nuh juga memiliki kesempatan untuk bisa berjalan, bahkan juga melakukan segala hal-hal yang tidak benar dengan orang-orang di sekitarnya. It is no problem. His choice is Noah's choice that he can choose anything. Bahwa ini adalah pilihan Nuh, dia dapat melakukan sesuatu terserah di hidupnya. He has the freedom. Bahwa dia memiliki kebebasan. Because when God created the human, He gave the freedom to choose. Ya, karena ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu juga memberikan kebebasan kepada manusia. But why God made a big project with Noah? Because he did not choose the way of the world, but he chose the way of God. Ya, karena ketika Tuhan memilih Nuh, bahwa dikatakan bahwa Nuh itu tidak memilih cara dunia, tetapi dia memilih caranya Tuhan, yaitu hidup benar. He did not walk with the people who walk in unrighteousness or walk in sinful ways, but he chose to walk with God. Dia tidak memilih untuk bergaul dengan orang-orang yang hidupnya tidak benar dan melakukan dosa, tetapi dia memilih untuk terus bergaul dengan Tuhan. So now, Jadi sekarang that is the qualification. bahwa ini adalah persyaratannya, That now the heavenly company is started to make a partnership with Noah's company. bahwa di sini perusahaan sorgawi itu memiliki kemitraan dengan perusahaan dari Nuh. Amen. Amin. Just say heavenly company, the people will understand, Ya, okay? Jadi perusahaan sorgawi ya. Now God have a heavenly plan. Jadi sekarang di sini Tuhan memiliki rencana sorgawi itu. I told you God have plan to destroy the complete earth. Saya katakan bahwa Tuhan itu sudah memiliki rencana untuk memusnahkan manusia. But after he found Noah, Tapi setelah Tuhan menemukan Nuh, God's mind changed bahwa pikiran Tuhan kemudian berubah. and he changed another plan, Dan kemudian dia memiliki rencana baru. a plan for a new life. Bahwa rencana Tuhan yang baru itu adalah untuk kehidupan. Amen. Kehidupan yang baru. A plan for a new Ya, life. jadi rencana untuk kehidupan yang baru. A plan for a future. Bahwa rencana ini adalah untuk masa depan manusia. So listen, even though God is angry, but he is not a God of destruction. He will never destroy everything. Ya, bahwa di sini dikatakan walaupun Tuhan itu marah, tetapi ketika dia menemukan ada sesuatu yang baik di sana, dia tidak serta-merta akan menghancurkan segalanya. He has a way. Bahwa Tuhan itu masih memiliki caranya. Do you know this song, God will make a way where there seems to be no way? Apakah saudara mengenal lagu ini, bahwa Tuhan akan memiliki rencana atau jalan-jalannya ketika bahkan terlihat tidak ada jalannya sama sekali. When every doors are closed, if you walk with God, you have a way for your future. Bahkan ketika seluruh pintu itu tertutup, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau hidup bergaul dengan Tuhan, bahwa kesempatan-kesempatan itu masih ada. Maybe you may walk in the darkness of your life. Still, if you walk with God, the Lord will be your light and He will show you the ways. Bahkan ketika engkau berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun, di dalam kegelapan sekalipun, bahwa cahaya surgawi itu masih terus bersama engkau, bahwa Tuhan akan menerangi jalanmu. Now listen to me very carefully, people of God. Jadi di sini mari umat-umat Tuhan, I hope I'm not making you boring. saya berharap saya tidak membuat saudara bosan.
But I'm talking to you something very clearly, very prophetically that every Christian must know today. Ya, jadi saya mau berbicara di sini dengan jelas dan secara nubuatan bahwa semua orang-orang Kristen harus mengetahui hal ini. See, now God begins to start a project. Jadi And now the project, it is in the mind of God. Now God is transferring to Noah. This is what you must do. Jadi sekarang proyek yang ada di dalam pikiran Tuhan itu, Tuhan akan mentransfer kepada Nuh. Dan ini adalah proyek yang harus dilakukan Nuh sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nobody taught how to make an ark to Noah. Nobody taught how to make an ark to Noah. Jadi tidak ada yang pernah berpikir bagaimana membuat suatu bahtera seperti yang dilakukan oleh Nuh. Nobody taught. Ya, tidak ada yang pernah berpikiran seperti itu. Then who taught? Jadi tidak ada seorang pun yang yang akan mengajar bagaimana cara Nuh itu membuat sebuah bahtera. So God himself taught him how to prepare the ark. Ya, jadi Tuhan sendiri yang mengajarkan Nuh bagaimana caranya membuat bahtera itu. You understand? Saudara mengerti sampai di sini? So Noah, he did not, when God asked him to start this project, he did not go to Google Chrome and search how to make ark. Ya, jadi ketika Tuhan meminta Nuh untuk membuat bahtera, dia juga tidak membuka Google Chrome untuk mencari-cari bagaimana caranya membuat sebuah bahtera. Or he did not contact the best company in Jakarta, how to make an ark. Dan juga tidak menelpon mungkin perusahaan terbaik yang ada di Jakarta untuk mencari tahu bagaimana caranya membuat bahtera. See, before nobody have created an ark, there is no shape, there is nobody that a shape is sinking on the water. There is no methodology before. But because he walked with God, the creativity of God came into Noah. Ya, jadi sebelumnya tidak ada yang namanya penciptaan atas pembuatan sebuah bahtera ya. Tetapi ketika proyek itu datang kepada Nuh, Tuhan itu memberikan kreativitasnya kepada Nuh untuk membuat bahtera itu. You understand? Saudara mengerti sampai di sini? Are you feeling sleepy? Saudara merasa mengantuk? So Ya, the project has never ever completed by any other companies before. Ya, jadi bahtera ini bahkan belum pernah dibuat oleh perusahaan apapun di dunia ini. But how the creativity was transferred? Tetapi bagaimana kreativitas dari Tuhan itu ditransfer kepada Nuh? Because, Karena, listen to me very carefully. Because, ya dengarkan dengan seksama. Karena let your ear be like an ear of elephant. Let it big so you can hear properly. ya, Okay? jadi biarkan telinga saudara itu seperti telinga gajah yang besar ya. Jadi saudara dapat menjelaskan dengan jelas. How the creativity came? Bagaimana kreativitas itu datang? Because Noah walked with God. Karena Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Maybe you are in a position, oh Pastor Ben, what I'm going to do for my next of my life, no creativity. Jadi mungkin saudara katakan, aduh Pastor Den, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak punya kreativitas. How I'm going to start my business? Bagaimana saya akan memulai bisnis saya? How I'm going to be successful person? Bagaimana saya akan bisa menjadi orang yang berhasil? How I'm going to achieve this in my life? Bagaimana saya akan mencapai hal ini di dalam hidup saya? You don't need to stand before anybody. Just go and walk with God. He will teach you what to do. Engkau tidak perlu mencari orang siapapun, tidak perlu mencari siapapun, tapi yang harus engkau cari, engkau harus bergaul dengan Tuhan dan Dia yang akan mengajarkanmu. If you walk with failure, man, your project will be failure. But if you walk with God, your project will be always successful because God is always successful. Ya, kalau saudara berjalan dengan orang yang gagal, maka proyek saudara juga akan gagal. Tetapi ketika saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan, proyek saudara akan berhasil. So that's not my subject now. Jadi, tapi ini bukan subjek saya atau topik saya. Let me go forward. Jadi mari saya mau bergerak lebih cepat. And I have 2 more hours to finish my preaching, okay? Dan saya masih ada punya 2 jam ya untuk saya menyelesaikan khotbah saya. Ready? Saudara siap? Okay, some of you are packing your baggage. Kayaknya To go ada yang beberapa yang sudah mulai menyimpun-nyimpun. Udah mau Listen to pulang. me very carefully. Now, Noah did what God taught him to do. Ya, jadi sekarang di sini dikatakan bahwa Nuh itu melakukan yang tepat, secara tepat apa yang Tuhan mau Nuh lakukan. Amin. Amen. Say amen. Katakan amin. Noah did what God was thinking in his mind. Jadi Nuh itu melakukan apa yang Tuhan pikirkan. So you need to learn something, the quality of Noah. I must be a man who do what God imagined. Ya, jadi saudara harus mengerti di sini kualitas Nuh, bahwa Nuh dikatakan dia melakukan semua yang dikehendaki oleh Tuhan dengan tepat. I pray Jadi saya berdoa that from this GPDI Philadelphia,
Dari gereja GPDI Philadelphia ini, from this place Bekasi, bahwa dari tempat ini Bekasi, I pray that may God raise a generation who bring the image, the dream of God come to true in the name of Jesus. jadi saya berdoa ada generasi-generasi selanjutnya yang akan membawa rencana-rencana Tuhan itu menjadi kenyataan di dalam dunia ini. Amen. Amin. Now he did what God taught him to do. Jadi di sini Nuh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Now the project Jadi sekarang proyeknya. where it has been doing. Jadi di mana proyek ini harus dilakukan? Now he is preparing this project, building an ark. Jadi sekarang Nuh ini mempersiapkan proyek pembuatan bahtera. And God gives him the size. Dan Tuhan sudah juga menentukan ukurannya. And God gives him the shape. Dan Tuhan juga memberikan bentuknya. God gives him the designing. Dan desainnya juga sudah diberikan oleh Tuhan. But what happens? Tapi kemudian apa yang terjadi? He is building this ark in the top of the mountain. Bahwa Nuh dikatakan membangun bahtera ini di sebuah gunung, di atas sebuah gunung. What a stupidity. Bahwa ini kebodohan apa? The people look at Noah. Bahwa orang-orang itu melihat Nuh. Oh Noah, you are the one of the stupid person in the world. You are building the ark on the top of the mountain. Bahwa Nuh, kamu itu adalah orang yang paling bodoh di dunia. Kamu bangun bahtera tapi di atas gunung. You know what we need to ride a boat? Jadi apa yang kita butuhkan kalau saudara mau menaiki sebuah kapal? What do we need? Apa yang kita perlukan? Water. Iya, jadi kita perlu air. What do you think? Mountain and water. Jadi apa yang saudara pikirkan sini? Sebuah gunung, di atas gunung dan juga air. So what makes a surprise that how could Noah just simply trust God that much? Ya, jadi kita pikirkan bagaimana Nuh ini, pribadi Nuh ini, dia hanya benar-benar percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. And you know in the book of 2 Peter chapter 2 verse 5, Bahwa dikatakan di dalam kitab 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima, it says that Noah was a preacher of righteousness. bahwa dikatakan bahwa Nuh di sini adalah pemberita kebenaran. Everybody say righteousness. Semuanya katakan pemberita kebenaran. One more time. Sekali lagi pemberita kebenaran. One more time louder. Come on. Sekali lagi dengan suara lebih keras lagi. Pemberita kebenaran. He was a preacher of a righteous. Ya, bahwa Nuh ini adalah pemberita kebenaran. Because the people outside, they are doing unrighteous and they are not living a holy life, but he was a preacher of a righteousness. Bahwa dikatakan di orang-orang di luar sana, di luar Nuh, mereka melakukan segala perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan hidup yang tidak kudus. Tetapi di sini Nuh sebagai pemberita kebenaran, dia hidup dalam kebenaran. He was a man of righteous. Bahwa dia adalah orang benar. So he preached, oh people, you must be righteous to God. Dan dia berkhotbah, dia mengkhotbahkan bahwa semuanya kamu harus menjadi orang-orang benar. And he was blameless man. Dan dia adalah orang yang tidak bercela. And he preached the same, be a blameless man before Dan God. dikatakan mereka juga dia khotbahkan bahwa engkau juga harus menjadi kalian juga harus menjadi orang-orang yang tidak bercela. And he was walking with God. Dan dia juga bergaul dengan Allah. And he preached, oh you people, walk with God. Dan dia juga memberitakan firman ini bahwa orang-orang kamu juga harus hidup bergaul dengan Allah. You know, when we read the Bible is not clear what he preached exactly. Ya, jadi sebenarnya Alkitab tidak mencatat ya dengan jelas apa yang dikhotbahkan oleh Nuh. Okay, don't throw stones because I assume that Noah might have preached in this way. Jadi jangan lempari saya batu karena ini hanya asumsi saya. Mungkin Nuh itu berkhotbah seperti ini. Okay, when we go to heaven, when God say, "Oh, Pastor Ben, you did a wrong assume. You know, don't throw stones on me." Jadi ketika kita bersama-sama pergi ke sorga nanti, jangan pas ketemu saya saudara melempar saya batu dan kemudian katakan, "Pastor Ben, kamu salah asumsi." Maybe he preached in this way. Ya mungkin dia mengkhotbahkan seperti ini. Number one, everybody say the rain is coming. Pertama, mari katakan hujan akan turun. How if we try in English? The rain is coming. Coba dalam bahasa Inggris. Number two, Dan yang kedua, be ready. Number three, get inside the ark. You understand? saudara mengerti sampai di sini?
Maybe today night I will come to your home and I will wake you up in the midnight and I will ask you, what are the 3 things? Mungkin malam ini saya akan datang ke rumah saudara dan mengetuk pintu saudara dan saya akan tanyakan apa tadi 3 hal yang tadi saya khotbahkan. Number 1, he said, rain is coming. Ya, yang pertama dikhotbahkan Nuh adalah bahwa hujan akan turun. Get ready Engkau bersiap-siaplah and get inside the ark which I prepared. dan masuk ke dalam bahtera yang telah dipersiapkan. And he might have said that the ark is open. Come on, people. Dan mungkin dia katakan, ayo orang-orang semua bahtera sudah terbuka, mari masuk. But some people say, Noah, my foot is already paining. I cannot climb the mountain. Many things. No Gojek can drop me there. Bahwa dikatakan bahwa lututnya sudah nggak kuat ya bisa mendaki gunung dan tidak ada Gojek pada waktu itu. They might have made a different kind of stories that they want to escape from this. Ya mungkin banyak alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang-orang itu untuk mereka melarikan diri dari usaha ini. But a day came. Tetapi hari itu datang. God called Noah. Bahwa Tuhan memanggil Nuh. Noah, what happened? Bahwa Nuh, apa yang terjadi? Nothing is happening, God. Bahwa tidak ada yang terjadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa Tuhan. Nobody listen to me. Tidak ada yang mendengarkanku. Nobody is getting into the ark. Tidak ada seorang pun yang mau masuk di dalam bahtera itu. So God told him, okay, call all the animals 2 by 2 and get inside along with your family. Dan Tuhan katakan akhirnya, oke, sudah kalau begitu engkau masuk bersama dengan keluargamu dan bawa seluruh binatang sepasang demi sepasang. Amen. Amin. And maybe they are singing the songs and they are climbing up the mountain. More. Dan mungkin menyanyikan lagu yang tadi ya bersama-sama keluarga Nuh dan juga binatang-binatang itu. So they are climbing up the mountain. Ya, jadi mereka mendaki gunung itu. And they get inside the Dan ark. mereka masuk ke dalam bahtera itu. Now this is the time. Dan sekarang inilah waktunya. This is the time. Ini waktunya. Now God closed the door of the ark. Dan sekarang Tuhan menutup pintu bahtera itu. Everybody say closed. Semuanya katakan menutup. The door of the ark was closed. Ya, jadi bahtera itu dikatakan bahwa bahtera itu pintu bahtera itu ditutup oleh Tuhan. The Bible says God closed the door. Bahwa Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menutup pintu bahtera Yeah, itu. even though the project was done by Noah, but hereafter a certain period, a certain time, God took control of the entire ark. Ya, meskipun awalnya bahtera itu yang mempersiapkan adalah Nuh, tetapi akhirnya kemudian di waktu yang kedua Tuhanlah yang mengambil kontrol atas bahtera itu. Now the control is completely under the control of God. Jadi sekarang setelah bahtera itu siap dan juga binatang dan juga keluarga Nuh itu sudah masuk di dalam bahtera itu, sekarang sepenuhnya adalah kontrolnya di tangan Tuhan. Now Genesis is connected with Revelation. Jadi That in Revelation chapter 3 it says that if God close a door, nobody can open the door. Dan kitab Perjanjian ini, kisah Nuh ini juga berkaitan dengan di dalam kitab Perjanjian baru, yaitu kitab Wahyu, di dalam pasal ketiga ayat yang ke-7 bahwa dikatakan bahwa ketika Tuhan menutup tidak ada seorang pun yang akan dapat membuka. So who closed the door of the ark? Jadi siapa di sini yang menutup pintu bahtera itu? Can Noah open now? Apakah Nuh dapat membukanya? Slow, yeah. Can anybody open the door? Apakah ada seseorang yang dapat membukanya? No. Ya, tidak. Now Sekarang the rain started. hujan itu mulai turun. The first drop from heaven. Tetesan pertama yang jatuh dari langit. Maybe sometime, long time, God's word may not happen. Ya, mungkin lama, mungkin firman Tuhan itu mungkin tidak terjadi. But one day, Tetapi suatu hari nanti it will happen. itu akan terjadi. Because Karena God is not a liar. bahwa Tuhan itu bukan Tuhan Allah yang pendusta. If He says He will do, He will do. Kalau dia katakan dia akan melakukannya, dia akan melakukannya. It is promise or distraction. He will do on His time. Bahwa tidak akan ada yang dapat mengganggunya, bahwa dia akan melakukannya tepat pada waktunya. And when the drop fall down, Dan ketika tetesan air itu jatuh, one group of people inside the ark and one group of people outside the ark. bahwa ada grup yang berada di dalam bahtera itu dan ada grup lainnya yang berada di luar bahtera itu. You understand? Saudara mengerti sampai di sini? When the people in the outside of the ark,
when the drop fall down, they rejoice. Oh, now is raining started. Jadi ketika grup yang berada di luar itu mulai merasakan tetesan pertama hujan yang turun itu, mereka mulai bersuka cita. Oh, hujan turun. And the rain came up, the water came up. Dan kemudian hujan itu turun dan air itu mulai naik. They are playing. Dan kemudian mereka masih tetap bermain. And the water came up to the hip. Dan kemudian air itu naik lagi sampai sepinggang. They started swimming. Dan kemudian mereka bermain dan berenang. They called all the children, come on, we don't need to go and pay for the swimming pool. Let us learn swimming now, come on. Mereka memanggil anak-anaknya, mari kita belajar berenang di sini. Kita tidak perlu lagi membayar apapun. And the water came to the level. Dan kemudian air itu mulai naik sampai ke level di leher. And now they cannot talk. Dan sekarang naik lagi sampai di hidung dan mereka sudah tidak dapat berbicara. When they talk, only the bubbles are coming out. Ketika mereka berbicara hanya gelembung-gelembung aja yang muncul. And now only 1 inch up, they cannot breathe anymore. Dan ketika sampai menutupi hidung, mereka sudah tidak dapat lagi bernafas. Now they try to go up to the top. Dan mereka berusaha untuk mendaki mencari tempat yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. As the rain falls down, Sebagaimana hujan itu terus turun the water comes up. dan dan air itu semakin naik. As the water comes up, Dan sebagaimana air itu yang semakin naik, the people are wondering for which is the safest place here. dan orang-orang itu mulai mengembara mencari di mana tempat yang paling aman. Where I can go and hide myself. Kemana aku harus pergi dan menyembunyikan diriku? Where I can save myself. Dan bagaimana, di mana aku dapat menyelamatkan hidupku? Now, long time ago, these people said, my legs are paining, I cannot climb up the mountain. But when the problem come, the water come, automatically their hands and legs are working properly. Jadi orang pertama tadi yang tadi katakan bahwa lututnya sudah lemes tidak bisa mendaki, sekarang ketika air itu sudah mulai, dia yang paling pertama untuk mendaki itu. Even if somebody paralyzed trying to walk again, Bahkan mungkin orang lumpuh akan berusaha untuk bangkit dan berjalan dan mendaki gunung itu. because he wants to save his life. Karena mereka mau menyelamatkan hidup mereka. But when Om Noah invited them to come, nobody came. Tetapi ketika Om Nuh itu tadi mengundang mereka, tidak ada yang datang. But when the problem come, Tetapi ketika masalah datang, they are seeking. mereka mulai mencari. When Pastor Taufik is inviting for a conference, I cannot come, I don't have money. Jadi ketika Pastor Saying Taufik, a lot of reasons. jadi ketika Pastor Taufik juga mengundang untuk suatu konferensi juga mulai mengatakan, nggak ada punya uang, mengatakan banyak hal, alasan-alasan. But when problem come, Tetapi ketika masalah datang, you even ready to borrow money and come to the church. bahkan saudara siap untuk meminjam uang dan datang ke gereja. But same like this, these people also coming up. They are coming up, claiming up, but after so far, they cannot see anything in the world except only one thing. Bahkan ketika mereka mulai mendaki ke atas, mereka tidak dapat melihat apapun sekarang di dunia ini, di dunia itu. Tetapi mereka dapat melihat satu. What is that one thing? Apa yang dapat mereka lihat itu? Satu hal itu. What is that one thing? Apa? Satu hal itu. The ark. Ya, jadi Bahtera Nuh. The ark that they mocked long time before. Ya, bahwa mereka melihat Bahtera yang mereka ejek sebelumnya. The ark they rejected long time before. Bahwa Bahtera yang mereka tolak sebelumnya. The person whom they called Bodong. The person, what is that? Bodoh. Bukan bodong ya, bodoh. Jadi orang yang sebelumnya yang mengatakan kepada Nuh bahwa dia adalah orang paling bodoh di dunia. Now they are looking for this stupid man. Jadi sekarang mereka berusaha mencari orang yang paling bodoh ini. Now they come to the ark. Om. Mereka datang dan mengetuk pintu Bahtera itu. Om Nuh. This is me. Ini aku. I'm your grandson. Aku ini cucumu. I'm sorry, I was eating in KFC. That time you close the door, open the door. Jadi waktu Om Nuh memanggil, saya sedang makan di KFC. Do you remember last time when you asked me to buy fish from the market? I helped you. Please open the door. Apakah kamu masih ingat waktu kamu minta ikan, saya pergi ke pasar membelikan ikan itu dan memberikannya kepadamu. But Om Noah cannot help you because
the door was closed by God. Tetapi Nuh di sini tidak dapat membuka pintu bagi mereka karena pintu bahtera itu telah ditutup oleh Tuhan. Now, Sekarang the rain is a problem, the water is a problem bahwa hujan atau air itu adalah masalahnya for the people who are in outside, bagi orang-orang yang berada di luar bahtera itu. right? Benar ya? But Tetapi for the ark, bagi untuk bahtera ini, the water is a source to lift the ark up. bahwa air ini adalah sumber yang dapat menaikkan bahtera itu atau membuat bahtera itu berlayar. The people who are standing outside, it is a problem. But the people who are sitting inside, it is not a problem. It is a flying, and it's a heavenly experience with God. Ya, jadi ketika orang-orang di luar itu, air itu adalah menjadi masalah mereka. Tetapi orang-orang yang berada di dalam bahtera itu, mereka akan terbang di dalam bahtera itu bersama-sama dengan Tuhan. Now we all know that. Dan kita semua tahu, After a long time, the ark landed in Ararat. ya, jadi setelah air itu surut, bahtera itu mendarat di gunung Ararat. Now, Jadi sekarang my sermon is over, bahwa khotbah saya sudah berakhir, so you can please smile. saudara dapat tersenyum kembali. But I want to conclude this sermon with a very important message for today and for you and for me. Saya akan menutup khotbah saya, memberikan kesimpulan yang sangat penting untuk saudara dan juga untuk saya. In the Old Testament, Genesis, Di dalam God prepared Noah to prepare the ark. Di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Kejadian, bahwa Tuhan meminta Nuh untuk mempersiapkan bahtera. But in the same New Testament, beginning of New Testament, in the book of Matthew, Dan tapi di dalam perjanjian baru, di dalam permulaan perjanjian baru, di dalam kitab Matius, God sent His own begotten Son as the character of Noah to prepare another New Testament ark, which is called the Church of God. Tuhan mempersiapkan, Tuhan mengirimkan anaknya yang terkasih, yang memiliki karakter seperti Nuh, untuk membangun sebuah bahtera. That is called church. Dan bahtera itu disebut gereja. Everybody say church. Semuanya katakan gereja. But we continue the three preaching. Dan sekarang ini, kami melanjutkan 3 hal di dalam khotbah kami. What is the number one? Do you remember? Apa yang pertama tadi, saudara masih ingat? What is that? Apa itu? The rain is coming. Bahwa hujan akan turun. Be ready. Bersiap-siaplah. Number three, Yang ketiga, get inside the ark. masuk ke dalam bahtera. The same preaching now, you and me continuing like Noah. Jadi khotbah yang sama yang saudara dan saya kita ulang bersama-sama seperti yang dilakukan oleh Nuh. But little different. Tetapi sedikit berbeda. Noah preached the rain is coming. Bahwa Nuh berkhotbah bahwa hujan akan turun. But we are preaching Jesus is going to come. Tetapi kita mengkhotbahkan bahwa Yesus dia akan datang kembali. And Noah preached be ready. Dan Nuh berkhotbah bahwa bersiap-siaplah. And we preach the same be ready. Dan kita mengkhotbahkan hal yang sama, bersiap-siaplah. Because Jesus is coming. Karena Tuhan Yesus akan datang kembali. And Noah said, get inside the ark. Dan Nuh katakan, masuk ke dalam bahtera. But we preach, the church is open for you. Come on, get inside. Tetapi kita mengkhotbahkan, gereja Tuhan telah terbuka. Mari masuk ke dalam gereja Tuhan. Know how important for you and for me to get inside this beautiful ark that Jesus created for you and me. Jadi betapa pentingnya untuk kita masuk ke dalam bahtera atau gereja Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Do not think that coming to the church is an easy job. Jangan pernah pikirkan bahwa hanya datang ke gereja itu adalah sesuatu hal yang gampang. Knowingly or unknowingly, you are getting prepared Tahu. for the coming of Jesus Christ inside this ark. Tahu atau tidak tahu, saudara itu sedang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. What are we doing inside the ark? Jadi apa yang kita lakukan di dalam bahtera Tuhan ini? We learn to walk in righteousness. Kita belajar untuk kita boleh menjadi orang-orang benar. We walk like blameless men like Noah. Kita belajar untuk kita boleh menjadi seperti Nuh, menjadi orang-orang yang tidak bercela. And what we do inside this New Testament ark, we learn to walk with God. Dan apa yang kita pelajari dari bahtera perjanjian baru ini, bahwa kita harus hidup bergaul dengan Allah. Maybe you may be babies.
Mungkin saudara masih seperti anak kecil. Oh, Pastor Ben, just now I know about Jesus. Mungkin saudara katakan, oh Pastor Ben, saat ini saya baru mengenal Yesus. You know, do you know how the child will begin to walk? It used to catch something by the support and wake up. Saudara tahu bagaimana anak balita itu ketika mereka mulai belajar berjalan, mereka akan mencari sesuatu untuk menjadi pegangan mereka. Don't worry. Jangan khawatir. You may fall 1,000 times. Mungkin saudara akan jatuh berulang-ulang kali. But don't give up. Tapi jangan pernah menyerah. Wake up again. Engkau harus bangkit kembali. Wake up again. Engkau harus bangkit kembali. This is your family. Bahwa ini adalah keluarga. This ark is a family. Bahwa gereja Tuhan itu adalah sebuah keluarga. So when you see your brother and your sisters are falling down or weak, help them as one family to raise up and walk with God. Jadi ketika saudara melihat saudara-saudara jatuh, saudara harus memegang tangan mereka dan membantu mereka untuk bangkit kembali dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amen. Amin. We are not here to accuse somebody. Oh yeah, see that man is falling. No. We are here as a family. When somebody is falling, you should be the first person after God to go and help him. Bahwa saudara berada di sini bukan untuk mengkreditkan atau mengkritisi seseorang, tetapi saudara berada di sini untuk bersama-sama membantu saudara-saudara yang lain untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Everybody do mistakes. Everybody do mistakes. Semua orang pastinya melakukan kesalahan. We do mistakes. Kami juga melakukan kesalahan. Because you found somebody's mistakes, don't think that I'm a perfect man. Karena saudara mungkin melihat ada seseorang yang berbuat kesalahan, kemudian saudara berpikir, oh bahwa saya yang sempurna. We are one family. Kita ini semua adalah satu keluarga. Try to help them. Kita harus mencoba untuk membantu sesama kita. When you find somebody is falling down, Ketika saudara menemukan saudara-saudara itu jatuh, call them. engkau harus memanggilnya. Pray for them. Engkau harus berdoa untuknya. Tell them God is with you. Semua katakan kepadanya bahwa Tuhan bersamanya. And second, tell them our church is with you. Dan katakan kedua bahwa gereja itu bersama dengan dia. And say third, we are all with you. Dan katakan yang ketiga bahwa kita semua bersama-sama bersatu di dalam Tuhan. That is a beautiful ark that God created for us. Dan ini adalah bahtera yang sangat indah yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita semua. Dear young people who are seated on the roll, I want to challenge you today once again. Bagi anak-anak muda yang saat ini duduk di dalam rumah Tuhan ini, saya mau menantang saudara hari ini. Don't be like the people who are outside of the ark. Don't follow their characters. Jangan mengikuti orang-orang yang berada di luar bahtera itu. Jangan mengikuti karakter mereka. Their character is a character of the evil spirits. They are rebellion. They never come to church. They are different and you are different. Bahwa engkau adalah orang-orang yang berbeda. Mereka adalah orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi engkau adalah anak-anak Tuhan. Don't follow their lifestyle because their lifestyle is different and your lifestyle is different. Jangan ikuti gaya hidup mereka karena gaya hidupmu itu berbeda dengan mereka. They are the followers of the swimmers. You know, they want to swim, die and sink inside the water. Mereka adalah pengikut orang-orang yang nantinya akan berenang, mencari-cari dan mereka akan mati. But for us, Tetapi bagi kita, we are the generation God chose us to be inside the ark. bahwa kita adalah generasi-generasi yang sudah dipilih Tuhan untuk kita boleh masuk ke dalam bahtera yang sudah dipersiapkannya. So there may be many options come to you on your way. Choose this. Come out from the church. Come out from the fellowship. Come out from this church. So there will be a lot of offers come on your way. Reject it in the name of Jesus. Mungkin di sana akan ada banyak-banyak pilihan yang mengajak engkau untuk keluar dari bahtera Tuhan. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus engkau harus menolaknya. Maybe the devil will put a trap. Oh, just come for a while. I will drop you back again to the ark. Dan mungkin iblis juga akan menjebak saudara, hanya keluar sebentar saja dan kamu bisa kembali lagi ke bahteramu. I will drop you again. Dan aku akan mengembalikan engkau kembali. Maybe the person will give you the biggest offer. I will drop you again by BMW car or Audi or anything. Dan mungkin mereka menjanjikan hal-hal yang baik kepada saudara, memberikan uang, memberikan mobil dan lain sebagainya. Never allow the evil spirit to separate you from the relationship from the church. Jangan biarkan kuasa iblis itu memisahkan saudara dari hubungan saudara dengan gereja Tuhan dan hubungan saudara dengan Tuhan. Maybe it begins with a 1 minute of relationship cut, but it will make a big impact on your life that you may lose your relationship forever. Mungkin itu hanya 1 menit perpisahan, tetapi 1 menit itu sangat berharga dan akan membuat engkau terpisah selamanya daripada Tuhan. You understand? Saudara mengerti?
Never allow Jangan pernah izinkan the devil to disconnect your relationship between the church and you. Jangan pernah berikan kesempatan ataupun izin kepada kuasa iblis untuk saudara keluar dari bahteramu dan memutuskan hubunganmu dengan gereja. Let me finish the sermon. Saya mau mengakhiri khotbah saya. In the Old Testament, Di dalam perjanjian lama, the Noah's Ark was closed by God, bahwa pintu bahtera Nuh itu ditutup oleh Tuhan. so nobody could open. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Of course, Ya, tentu saja there is a day coming bahwa akan ada harinya datang when Jesus come, ketika Tuhan Yesus datang kembali, the church will be empty. bahwa gereja ini ditemukan gereja-gereja akan ditemukan kosong, The church will be taken up. bahwa gereja Tuhan itu dijanjikan akan naik, The church will go to a place called Ararat. bahwa gereja Tuhan akan pergi menuju yang dinamakan Gunung Ararat. You know what is the name of Ararat? Jadi saudara mengerti apa arti dari Ararat di sini? It is called the heaven. Bahwa itu disebut juga sorga. We will land in heaven. Bahwa kita akan mendarat, kita akan tiba di sorga. Those who are inside the ark, Bagi siapapun yang berada di dalam bahtera itu, they will safely land in heaven. bahwa semuanya akan tiba dengan selamat di sorga. And another thing, Dan hal yang lainnya, God closed the ark in the Old Testament. bahwa Tuhan menutup pintu bahtera Nuh di dalam perjanjian lama. But now, Tetapi sekarang this ark, di dalam bahtera saat ini, the church, bahwa gereja Tuhan is open for you. terbuka untuk saudara dan saya. It's open for you. Itu terbuka untuk saudara. 24 hours is open for you, my brother. 24 jam terbuka untuk saudara. It is open for you to come anytime and you can learn to walk with God. Bahwa gereja terbuka kepada saudara kapan saja. Saudara dapat masuk dan saudara dapat bergaul dengan Tuhan. Come and join your partnership. How you can be a blessing to somebody. Mari datang dan mari bergabung untuk bersama-sama. Bagaimana kita mau mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Don't be a visitors. Jangan hanya menjadi seperti pengunjung saja. Become a partner in the church. Engkau harus menjadi partner di dalam gereja ini. Become a partner with God. Engkau harus menjadi partnernya Tuhan. I was an young man who used to sit on the corner of the church. And I shy even to clap my hands. Saya adalah orang yang dulunya yang selalu duduk di pojokan, dan saya selalu malu kalau saya mau bertepuk tangan untuk Tuhan. And my father was a pastor for 58 years in Assemblies of God Church. Dan papa saya adalah seorang hamba Tuhan di gereja Assembly of God atau GSJA selama 58 tahun. When my father started to preach, I will run away. I will disappear. Ketika papa saya itu mulai berkhotbah, saya mulai melarikan diri, saya mulai lari dari gereja. But one day, Tetapi suatu hari God touched me Tuhan menangkap saya and my life changed. dan hidup saya diubahkan. And now Dan sekarang I gave my life to Christ and I become partner with God and God became partner with me. Now nobody can understand how Ben Henny Graff can grow this much. jadi sekarang saya memberikan diri saya untuk melayani Tuhan. Saya menjadi mitra Tuhan dan Tuhan juga menjadi mitra saya. Dan tidak ada yang bisa mengerti bagaimana saya dapat bertumbuh sampai sejauh ini. If you walk with God, Kalau saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan, I challenge you. saya menantang saudara. Your life may be broken, Mungkin kehidupan saudara saat ini sangat hancur. maybe broken and became dust, and when you blow, you become nothing. Dan mungkin hancur layaknya seperti debu yang akan hilang dan tidak menjadi apa-apa. But if you give your life to God, Tetapi ketika engkau memberikan hidupmu untuk Tuhan, even God can bring all the dust and put together and He can shape your life. dan bahkan Tuhan yang dapat mengumpulkan serpihan-serpihan debu itu dan membuatmu untuk hidup kembali. Stay in the ark. Engkau harus tetap tinggal di dalam bahtera Tuhan. Let's close our eyes. Mari kita menutup mata kita. Stay in the ark. Tetap tinggal di dalam bahtera Tuhan. You may have options, you may have offers, you may have lot of choices. Come on your way, in your school, in your college, in your business, in your working place, but never ever give up to disconnect the relationship with God. Mungkin engkau memiliki banyak-banyak pilihan yang membuat engkau
atau memberikan tawaran-tawaran untuk engkau keluar dari bahteramu, mungkin di dalam tempat pekerjaanmu, ataupun di sekolahmu, ataupun dimanapun saja. Tetapi jangan pernah biarkan sedikit pun engkau memberikan kesempatan untuk kuasa iblis itu untuk memutuskan hubunganmu dengan Tuhan dan membuat engkau keluar dari bahteranya Tuhan. I want everybody to lift up your hands right Saya now. mau semua umat Tuhan mengangkat tangan saudara. Just lift up your hands. Hanya angkat tangan saudara. Speak and connect with God. Mari bicara dan katakan kepada Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Speak and connect with God. Bicaralah kepada Tuhan dan mari kita terhubung dengan Tuhan. Is there anything that is separating you from the relationship of the church? Apakah ada sesuatu yang membuat engkau terpisah dari gereja? Just reconcile with God now. Sekarang waktunya engkau merekonsiliasi hubunganmu dengan gereja dan Tuhan. Come on, open your mouth and reconcile with God. God, forgive me. Ask Ma- forgiveness with God. Mari umat Tuhan, buka mulutmu dan katakan, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Young people, is there anything that is trying to separate you from the work that you are doing in the church? Is there anything that's separating you? Now is the time to ask forgive with God and come back. God is preparing you to use you once again for His glory. Apakah di sini ada anak-anak muda yang saat ini terpisah kehidupannya dan juga bahkan pekerjaan-pekerjaan pelayanannya di gereja ini? Tetapi saat ini, mari rekonsiliasi kembali hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan mau engkau kembali dan melayani Dia kembali. Come on, lift your hands. I want to listen your voice. Mari umat Tuhan, mari. More than the sound of your music, I want to hear your voice. Lebih daripada suara musik, saya mau mendengar suara umat Tuhan di sini. Mari berbicara kepada Slowly, Tuhan. come on, lift up your voice and begin to praise Him. Mari angkat suaramu dan hanya bicara saja kepada Begin to Tuhan. praise Him. Begin to praise Him. More than the sound of the music, let us all praise, because the Bible says, all who have breath, let them praise the Lord. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Oh, Mari kita semua membuka mulut kita dan mari kita praise memuji. the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sing praise the Di Lord. dalam hadirat Tuhan. Praise the Lord. Hallelujah. Sing it out. Praise the Lord. Sing praise the Lord. Hallelujah. Come on, try out. Sing praise the Lord. Katakan dengan imanmu. Praise the Lord. Sing praise the Lord. Praise the Lord. Come on, everybody stand up on your feet and praise the Lord. Sing praise the Lord. Mari kita bangkit berdiri. Let us all stand up and praise Him. Lift up your hands. Oh. Hallelujah. Sing. I want everybody to lift up your hands and put over your right hand on your heart. Saya mau umat Tuhan meletakkan tangan kanan saudara di dada saudara dan mari angkat tangan kiri saudara. As I'm going to pray, Sebagaimana saya akan berdoa, receive a new thought, receive a new project from God like Noah.
Terima ajaran yang baru. Terima proyek yang baru dari Tuhan seperti Nuh menerimanya. I prophesy Saya nubuatkan new opportunities, kesempatan yang baru, new platforms, platform yang baru, new creativities, kreativitas yang baru, new songs of praises, lagu-lagu pujian yang baru, new ministries, pelayanan yang baru, new ways jalan yang baru are opening for you now. terbuka saat ini untuk engkau. Just lift up your hands and just receive the blessings. Hanya angkat tangan saudara dan mari kita menerima berkat Receive the Tuhan. grace like Noah received the Mari grace from kita angkat God. tangan kita dan kita boleh menerima kasih karunia seperti yang Tuhan berikan kepada Nuh. Receive the grace. Some of you are standing in a dark time that you do not know where to go, what to do, and when to do. Today is the time that God is giving you the grace to handle your situation. And your situation will be obedient to you in the name of Jesus Christ. Hari ini Come on, mungkin people, lift up your hands and begin to worship Him. Mari Just umat worship Tuhan, Him. mari kita Just mengangkat worship tangan Him. kita dan mari kita menyembah Dia. Oh, hallelujah. Most of the time, Banyak waktu, you and me, saudara dan saya, we expect miracle from God. kita mengharapkan mujizat terjadi dari Tuhan. But in our mind, Tetapi di dalam pikiran kita, we always think that a traditional thing only can bless me. bahwa kita selalu berpikir bahwa kesembuhan-kesembuhan dari tradisi turun-temurun itu yang dapat menyembuhkan kita. If somebody wants to help you, the coconut always think that, oh, only rich people can help me to come out. Kalau saudara berpikir ada yang dapat menyembuhkan, oh hanya orang kaya yang dapat menolongku. So this coconut has some traditional problem that we must break tonight. Jadi pemikiran tradisional yang ada di dalam kepala kita itu yang harus kita hancurkan malam hari ini. We need to understand. Kita harus mengerti di sini This man was looking at the sky and he was looking at the water. bahwa pria lumpuh ini selalu melihat ke langit dan dia juga melihat kepada air kolam For Bethesda itu. 38 years, Selama 38 tahun no progress, tidak ada kemajuannya sama sekali. no improvement, Tidak ada perkembangannya. no hope for his life. Bahwa tidak ada harapan lagi di dalam kehidupannya. But when Jesus entered into his life, Tetapi ketika Yesus memasuki kehidupannya, when he spent time with God for 38 seconds, ketika dia menghabiskan waktunya bersama Tuhan selama 38 detik, immediately the healing happened in his life. seketika itu juga kesembuhan terjadi dalam hidupnya. What is the lesson? Jadi apa pelajarannya di sini? Most of the time, Banyak waktu for a miracle, untuk mujizat, for a good things to happen in your untuk life, sesuatu yang baik terjadi dalam hidupmu, for healing, untuk kesembuhan, for blessing, untuk berkat, for a new job, untuk pekerjaan yang for baru, a new studies in abroad. untuk pendidikan yang mungkin saudara mau lakukan di luar negeri. Our coconut always think about a traditional ways. Bahwa kepala kita ini berisikan pikiran-pikiran dengan cara-cara yang tradisi, secara tradisi. And we go to many people asking for helping and looking for helping and always looking for somebody to help me. Dan kita selalu mencari pertolongan dari orang-orang di sekitar kita ataupun dari keluarga kita, dari teman-teman kita. Kita selalu berpikir untuk mencari pertolongan itu. I tell you tonight, Saya mau katakan kepada saudara malam hari ini, your look for the people from the people will never help you. bahwa pencarian saudara terhadap orang-orang itu tidak akan menolong saudara. Spend time with God. Engkau harus mulai menghabiskan waktu bersama Tuhan.